Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahan-Nya kita boleh ada dan kita dapat menikmati semua berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti merasa puas ketika kita sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Kita puas ketika kita sudah keluar dari satu masalah yang berat. Kita sangat berkemenangan ketika kita bisa lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kita. Kita bebas, kita merasakan kelegaan yang luar biasa. Saudara, ketika kita ada di posisi seperti itu, kita berpuas, kita berbangga dengan apa yang kita sudah capai, perolehan-perolehan kita sudah capai. Saudara, posisi itu adalah posisi yang rawan. Kita harus berhati-hati ketika kita sudah menyelesaikan segala sesuatunya, ketika kita sudah menang. Saudara, hati-hatilah. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Puji Tuhan, saudara, Allah kita baik ya. Dia selalu memberikan peringatan kepada kita. Dia memberikan tanda-tanda kepada kita. Adalah sesuatu yang rawan. Bahaya akan menimpa kita ketika kita sudah puas dengan semua pencapaian kita, kita sudah menang dan kita merasa kita sudah tegak nih, kita sudah bisa berdiri dengan teguh. Meskipun kita diterpa oleh angin topan badai yang keras sekalipun atau angin sepoi-sepoi, kita merasa saya sudah siap, saya sudah dapat menyelesaikan semua, berarti saya selalu menang. Saudara, tanpa kita sadari kita tidak menjaga hati kita, kita tidak menjaga iman kita, kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab itu firman Tuhan katakan kalau kita merasa kita sudah tegak berdiri, kita sudah berdiri dengan teguh, berhati-hatilah. Berhati-hatilah saudara, berhati-hatilah supaya kita jangan jatuh. Jadi saudara, ketika kita sudah menyelesaikan semua peperangan kita, kita sudah menyelesaikan semua masalah, persoalan hidup, ujian, setiap proses demi proses kita sudah selesaikan, jangan santai. Jangan kita lengah dengan keadaan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, kenapa firman Tuhan katakan hati-hati? Sebab iblis menunggu waktu yang baik untuk kembali menerkam kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebab itu saudara, tetap waspada, tetap menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga iman kita, supaya kita tetap berdiri teguh, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap sadar. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Saudara, kita tahu kisah ini menjadi contoh buat saya dan saudara supaya kita jangan lengah, supaya kita jangan santai. Puji Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-11, 2 Samuel pasal yang ke-11, saya bacakan ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Saudara, karena Daud merasa dia pasti menang di dalam setiap peperangan. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, Daud selalu menang di dalam setiap peperangan karena Tuhan menyertai. Tetapi di saat ini, di 2 Samuel pasal 11 ayat yang 1 ini, Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya untuk maju berperang. Tentaranya untuk maju berperang. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud santai. Dia merasa puas dengan kemenangan yang sudah dia peroleh. Coba kita lihat lagi, perhatikan ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Saudara, Daud jatuh ketika dia merasa posisinya sudah di puncak. Ketika dia merasa dia sudah berdiri dengan teguh, dia jatuh. Kenapa? Karena dia rasa santai, dia nyaman dengan keadaannya, dia lengah dengan semua pencapaian yang dia sudah peroleh. Hati-hati saudara, contoh firman Tuhan sudah catat di dalam Alkitab, Daud. Itu contoh, itu bukti yang nyata. Jangan kita contoh hal yang salah. Firman Tuhan katakan, siapa merasa dia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Jangan lengah, jangan santai. Ketika kita puas dengan semua yang sudah kita peroleh, dengan semua yang kita sudah capai, tetap jaga hati kita, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap ada di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.